Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kita semua boleh merasakan berkat Tuhan. Kita patut bersyukur, dan karena itu saya menyapa Ibu Bapak semua yang mungkin saat ini akan mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di pagi hari yang Tuhan sudah berikan. Namun saya mengajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak untuk kita bersama-sama menghayati firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua karya dan berkat Tuhan. Hari yang baru Tuhan sudah berikan bagi kami. Bahkan kesehatan, kekuatan tubuh kami pun Tuhan sudah berkati. Pagi ini sebelum kami melangkah, kami ingin Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua untuk mengerti akan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama kitab 2 Samuel, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Penekanannya pada ayatnya yang ke-7, pada ayatnya yang pertama, yang mengatakan, pada zaman Daud kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan, berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya, karena itu ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, mencari petunjuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Zaman pemerintahan Saul sudah selesai. Ketika Tuhan mengambil hak sebagai raja dari tangan Saul. Pada kitab 1 Samuel pasal 15. Lalu kemudian melalui Samuel, Tuhan memberkati Daud. Saul sudah jatuh karena sudah melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan pun marah dan mengambil hak sebagai seorang raja atas Israel. Lalu Samuel mengurapi Daud. Lalu Daud menjadi seorang pemimpin, seorang raja pada masa itu. Sampai Saul pun meninggal dunia. Nah, perjalanan waktu kemudian Daud berhasil menyatukan seluruh suku Israel. Dan dia menjadi raja satu-satunya atas Israel Raya. Dan itu tercatat dalam kitab 2 Samuel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salah satu kelebihan Daud adalah, yang pertama, orangnya sederhana. Yang kedua, dia hanya dari seorang gembala, lalu Tuhan memilihnya. Dan kemudian Daud hidup dengan takut akan Tuhan. Karena itu banyak sekali hasil karya Mazmurnya yang menggambarkan kedekatan Daud dengan Tuhan. Bacaan kita hari ini berkata, Daud pun datang meminta petunjuk dari Tuhan ketika ada persoalan dengan keturunan daripada Saul. Rupanya Saul punya utang darah atas orang-orang Gibeon yang pernah dibunuhnya. Nah, Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Cerita dalam Perjanjian Lama khususnya 1 dan 2 Samuel adalah sebuah cerita sejarah Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul dan juga Raja Daud. Lalu kemudian nanti bicara soal Raja Salomo, tapi ketiga raja ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga kedekatan mereka dengan Tuhan, Roh Allah selalu ada dengan Tuhan, selalu ada dengan mereka. Maka seperti Daud pun juga merasakan bahwa setiap kali perkara yang dia hadapi, dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Itulah tipe kepemimpinan yang tadi dikatakan, sekalipun Israel di bawah kepemimpinan
seorang raja, tapi tetap teokrasinya masih melekat dalam kehidupan tradisi bangsa Israel. Dan karena itu Daud sebagai seorang pemimpin, dia tidak mengambil keputusan seorang diri, tapi dia datang dan meminta petunjuk dari Tuhan. Itulah cara kehidupan seorang pemimpin bangsa Israel pada masa itu, yang biar bagaimanapun mereka selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, dari profil, dari tipikal seorang pemimpin yang tidak selalu melakukan atau menyelesaikan perkara menurut perhitungannya sendiri, tapi meminta petunjuk dari Tuhan, adalah sebuah pembelajaran buat kita semua. Kadang kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar, atau di tempat kerja kita menjadi pemimpin dalam satu organisasi, kita menjadi pemimpin yang melayani di gereja. Tentulah kita selalu melakukan untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Artinya kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Terkadang kita juga berada titik di mana kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Tapi ketika kita meminta petunjuk Tuhan, maka Tuhan pun akan membuat kita mendapatkan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup. Mari saudara, catatan ini penting sekali buat kita semua dimanapun kita berada, dan apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita minta selalu petunjuk dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu setiap persoalan dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu jalan keluarnya. Karena itu jangan pernah mengandalkan diri, dan tetaplah minta petunjuk dari Tuhan. Maka saudara dan saya akan dituntun untuk dapat menyelesaikan perkara demi perkara. Ingat, tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Jadi, mintalah petunjuk daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor Hermon. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Diardo Delion Octavian Panjaitan, keluarga Ibu Deni Erwita Purba, keluarga Bapak Deni Pangemanan, keluarga Ibu Deslina Silalahi, keluarga Bapak Dharma Manulang, dan keluarga Ibu Diarti Situmorang. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, sektor Peniel, Oma Kosia Haspers, Ibu Tiorodiani Dewata Opir, sektor Yeriko, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, Bapak Etwal Risi, Bapak Yesi Dani Huai, dan Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi di tengah keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak William Peter yang Katipana. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini atas berkat pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini, anak Frank, David, Papilaya, saudari Ivana, Wina, Belinda, Parengkuan, anak Gerard Octavian Lukas Lahama, dan Ibu Anggi Delila Octaviana Marpaung. Tuhan memberkati sukacita pertambahan usia jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, berkat-berkat-Mu selalu ada bersama dengan mereka. Pagi ini kami mau berdoa untuk majelis jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan Yesus memberkati semua.
Tuhan memberkati para pendeta semua, Tuhan memberkati pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, Tuhan juga memberkati vikaris, Tuhan memberkati unit-unit misioner, BPPJ, pegawai kantor gereja dan koster serta koster dan keamanan. Tuhan memberkati semuanya. Kami mau berdoa untuk pengurusan sertifikasi surat tanah gereja, baik pastori maupun Depok Timur. Biarlah setiap pergumulan kami, Tuhan pasti menjawabnya, dan sesuai dengan kehendak-Mu, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Rencana pelembagaan sektor Yerusalem dari bakal jemaat Sinar Kasih Cilodong, biarlah surat dari Majelis Sinode boleh keluar dan panitia mulai boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan untuk pelembagaan dan pendewasaan jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan dan permohonan kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus mau mendengar setiap doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.